Halo, salam kenal. Saya Anton dari Viewspirity. Hari ini kita akan sharing tentang Discover Your Calling. Sebelum mulai, kita doa dulu yuk. Father Lord in heaven, I know that you call us to be someone great, Lord, to do your will. And let your will be done through our life, Lord. And our life is not ours anymore. It is for those whom you love. Let your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Oke, teman-teman, saya mau bacain dulu dari beberapa ayat ya. The first is from Ephesians 1:11-12. I'll read it in the Message version. It says that it's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us, had designs on us for glorious living. Part of the overall purpose He is working out in everything and everyone. Lalu lanjut lagi, kita jump ke 2 Thessalonians 1 verse 11-12. To this end, we always pray for you, that our God may make you worthy of His calling, and may fulfill every resolve for good and every work of faith by His power, so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Ya, jadi dari tadi dua ayat aja so powerful ya. He keeps on calling us, gitu dibilangnya. Tapi pernah gak sih kita dengar gitu dari someone great lah ya, selalu kayak cerita tentang apa yang mereka lakukan and why they do that. It all sounds so mystical in a way. You look at that person having like a divine aura. Kayak orang itu, wah keren banget nih orang. Sampai tahu apa sih life calling-nya dia, apa yang harus dia lakukan gitu. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang mirip saya, justru on other end. Kita itu yang bagian we feel so unsure of whether or not what we are doing is right, is part of God's calling in my life. Apakah itu specific call, apakah itu career path, apakah itu ngambil studi yang benar, tempatnya di mana, who is my life partner, apakah saya perlu punya anak atau enggak. A lot of questions runs through my mind, and I'm that kind of person yang dimana sebenarnya ya I kind of have my own train of thoughts, tapi I do not have my own master plan in life gitu. And more often than not, sometimes I find my life stumbling into one thing and then moving on to the next. Nah, hari ini I'd like for all of us to realize that God has created each person uniquely with different experiences and plans, yet for the same purpose, to glorify Him. Now that our calling is not only something that is far off, but one that we fulfill every day. Yang pertama, hanya 2 poin hari ini. Yang pertama adalah, why am I here? Kita itu diciptakan sama Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, ingat, Tuhan itu ada purpose ketika buat saya dan kamu. Jadi kita itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita itu part of the grand design yang God has created. Jadi mungkin yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang terlihat, bukanlah sesuatu yang sesuai bahkan dengan keinginannya kita. Tapi remember this, when God created you and I, we are created for His grand design. Konsep ini memberikan bahwa kita harus menjalani kehidupan kita every day, every single moment with joy and excitement, knowing that we are part of His purpose. Apapun yang kita lakukan, experiences yang kita go through, nothing will go in vain. Jadi nggak ada tuh yang dibilangnya sia-sia, nggak ada tuh yang dibilangnya ini kesalahan, saya menyesal dan lain-lain. Nothing. God will use it all. The fact that we are alive, we are still breathing, that means that there is still time. If I am not dead, then God is not done with me. So be ready for His call. Knowing our why and to look forward, apapun yang terjadi di hidup ini, itu adalah semua bagian dari grand design-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, deeper into the understanding of God's calling, itu bukan untuk
my personal gain or gratification. Tapi kita juga harus ingat, apapun yang Tuhan kasih ke kita, itu adalah for the good of others and all of His grand design and purpose. Sekali lagi, jadi bukan cuma untuk kita sendiri ya, semua berkat-berkat ataupun semua skill ini, ataupun pengalaman ini, tapi untuk semua orang-orang yang Dia kasihi. Jadi nggak ada kata-kata kayak, saya terlalu tua, saya terlalu muda, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya kurang sukses, dan lain-lain. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kita itu bagian dari rencana Tuhan yang sangat besar, dan semua itu mengerjakan di bagian masing-masing gitu. Jangan sampai kita juga menganggap bahwa God's calling adalah one of twin, yang sehingga kayak, aduh, kalau saya make a wrong decision, then God's calling will be gone for my whole life gitu. Jangan, karena balik lagi, God's calling adalah yang manggil itu Tuhan. Tuhan yang manggil kita, bukan kita yang manggil Tuhan, atau bahkan kita menetapkan panggilan untuk diri kita sendiri. Jadi ketika Tuhan panggil kita, itu tergantung kapan kita mau jawab panggilan Dia. Gitu. Jadi whether we are talking about the community that we join, like Fuse, church that we go to, the connect group that we join, apapun itu, He establishes our stacks. Dan dengan lakukan sesuatu, God makes His calling clear in our life. Nah, tapi jangan sampai juga, saya juga merasakan banyak orang menggunakan konsep God's calling ini sebagai satu disability untuk kita itu nggak embracing the season of our life, which is right now gitu. Kita mungkin mikir kayak, okay, my God's calling is to be a great husband, or my calling is to build my own business, or even to be a pastor gitu. But until the day comes, remember, what God's from you is all of you right now. What God ever asks you is your here I am, your availability. Jadi Tuhan itu nggak bisa memberikan kepada kita sesuatu yang kita itu nggak ready for, atau kita itu nggak available for. Okay, that's the first one yang tadi mengenai why am I here. The second point, which is the last point, adalah what is in your hand. Nah, kita itu tadi kan udah bilang ya tentang Tuhan yang sangat besar sekali gitu. Apakah yang kita kerjakan juga harus sangat besar sekali gitu? Well, tergantung God's calling in your life. If you're part of the something that is visually seen, or maybe auditory can be heard by others, then yes, maybe. Tapi most of us adalah semua bagian dari ya kecil-kecil yang tuh udah rencanakan ke hidup kita untuk orang lain. Ingat ya, bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Jadi apart from our sin, everything that happens in our life right now, itu adalah bagian dari calling Tuhan untuk hidupnya kita. Apa yang kita perlu lakukan adalah tadi, available dan faithful, untuk sampai panggilan itu Tuhan genapi di dalam hidupnya kita. Nah, salah satu cara untuk kita itu tahu apa sih God's calling di dalam hidupnya kita adalah melalui spiritual gifts. Spiritual gifts itu bisa kita pakai untuk kita serve Him, serve God gitu, dan juga serve His people, apapun yang Tuhan panggil untuk kita. Tapi bukan sesuatu yang hanya beneficial untuk diri kita. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh dari kombinasi-kombinasi spiritual gifts yang mungkin bisa apply into our daily life for God's calling ya. Nah, yang pertama ini, ketika kita itu experience certain compassion, atau yang membuat hati kita itu tergugah ketika kita melihat itu. Mungkin untuk beberapa orang kita bisa memanggil ini adalah holy discontent. Seperti misalnya kalau kita lihat ada anak di jalanan, children's poverty, atau mungkin untuk orang-orang tua yang kesakitan gitu. Itu mungkinlah satu holy discontent yang Tuhan berikan ke kamu. Yang kedua adalah ketika pengalaman kita, kepahitan kita, itu resonating with others. Jadi saya selalu bilang bahwa only hurt people can hurt people, but only the hurt can heal. Karena ketika kita itu tidak dalam same experience atau playing field, kita hanya akan dijudge, kamu tahu apa sih? Tapi ketika kita di dalam same experience as that person, itu akan memudahkan kita untuk resonate with that person. Yang ketiga adalah ketika kita mempunyai skill dan ability yang dapat membantu orang.
Ini sesimpel, misalnya beberapa dari kita mungkin adalah lulusan luar negeri, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Mandarin. Itulah mungkin salah satu panggilan Tuhan untuk membantu orang untuk belajar bahasa tersebut. Atau mungkin kamu diberikan berkat lebih untuk punya mobil gitu. Mungkin itu adalah panggilan Tuhan untuk kamu bisa antar jemput teman kamu agar bisa attend gereja bareng dan akhirnya dia bisa diselamatkan gitu. Oke, ya. Keempat adalah ketika kita punya satu interest atau awareness mengenai satu hal itu lebih. Misalnya mungkin kita adalah pencinta alam gitu, kita suka naik gunung dan lain-lain. Habis itu kita lihat how to make this green sustainability. Itu adalah salah satunya juga. Jadi ketika kita mempunyai interest di dalam satu bidang. Next is ketika kita realize kalau hati kita itu ada kecenderungan untuk membantu banyak orang melalui aktivitas-aktivitas. Misalnya kayak, saya suka untuk ke donor darah, atau saya suka untuk membersihkan rumah orang sakit, seperti itu. Bagi sembako, itu adalah salah satu God's calling juga. Dan yang terakhir contohnya adalah ketika kita mempunyai multiple affirmations dan confirmations dari pemimpin kita dan juga teman-teman kita. Ini mungkin salah satu hal yang seperti ini ya, seperti kayak kita kind of get it, but we just want confirmation from God ketika kita misalnya mau beli mobil gitu. Mobil warna hitam gitu. Ternyata kita lihat mobil exact tersebut again and again dimanapun kita pergi dan berada. Seperti itulah affirmation dan confirmation. It will come from any direction, from anyone. Nah, tapi above everything, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk the glory of God that is celebrated in this world. Nah, apapun yang kita lakukan itu for bigger vision and calling than ourselves right now. Jadi, calling is a process rather than a destination. Saya mau tutup dengan satu konklusi ini adalah God doesn't want you and I to depend on His will, but He wants you and I to depend on Him. Perbedaannya adalah di mana? Untuk yang His will adalah you just need God to show me. God, show me the way. But I don't need you anymore. Tapi another one which we want is that we want to depend on Him. God, I want you. Wherever you lead me, take me, means it looks like I will follow. Itu adalah how we depend on Him. So God does not call the prepare. Ingat ini. He prepares the call. So if you don't know your calling yet, you're still being prepared for it. So that's it for Discover Your Calling. God blessing.